semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 20 dari mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jaringan komputer yang kami telah survei di Gedung Teknik Elektro. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Edusya Baswari dengan NIM akhir 002. Perkenalkan, saya Lelena Fitama Sumarnata dengan NIM akhir 095. Perkenalkan, nama saya Wisnu Bayu Sakti dengan NIM belakang 066. Perkenalkan, nama saya Dewi Putra Netanyana dengan NIM akhir 127. Perkenalkan, saya Gideon Abdi Putra dengan NIM akhir 144. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai latar belakang gedung teknik. Merupakan program studi yang memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap infrastruktur jaringan. Nah, teknik elektrik sendiri membutuhkan performa jaringan yang jauh lebih tinggi. Karena ada aktivitas akademik seperti simulasi perangkat lunak berbasis code, pengiriman data dengan ukuran yang cukup besar, kemudian ada juga penggunaan Internet of Things atau IoT di laboratorium menjadikan kegiatan pembelajaran yang didapatkan oleh mahasiswa teknik elektro. Nah, kondisi dari gedung teknik elektro sendiri itu infrastruktur jaringannya masih menghadapi kendala seperti ketidakstabilan koneksi saat banyak perangkat memakai jaringan secara bersamaan. Nah, adapun maksud dan tujuan kami menyusun proposal di antaranya ada menyusun kebutuhan jaringan, kemudian merancang topologi fisik dan juga logikalnya, dan yang terakhir yaitu stabilitas konektivitas untuk perkuliahan daring ataupun hybrid. Kemudian manfaatnya yaitu yang pertama ada memiliki rancangan jaringan baru yang lebih terstruktur, efisien dan juga sesuai dengan kebutuhan aktivitas akademik. Yang kedua yaitu memperoleh acuan implementasi mulai dari pemetaan kebutuhan, topologi fisik, dan juga logikal, hingga pengelolaan IT berbasis PLSM. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu mendapatkan pengalaman belajar dan bekerja dengan jaringan yang lebih responsif, cepat, dan juga stabil. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya mengenai tentang DENA, untuk gedung DI Teknik Elektro atau laboratorium ada 2 lantai. Yang lantai 1 ada lab teknik digital dan mikroprosesor, ada lab instalasi listrik, lab konversi energi, dan lab riset manajemen energi listrik. Untuk lantai 2 ada laboratorium dasar teknik elektro, laboratorium sistem telekomunikasi, laboratorium sistem kendali, dan laboratorium komputer. Next. Selanjutnya untuk gedung DH atau gedung kelas terdiri dari 2 lantai. Lantai 1 itu ada ruang kelas DH 101 dan ruang kelas DH 102. Sedangkan lantai 2 memiliki ruang kelas DH 202 sampai dengan ruang kelas DH 205. Untuk gedung DJ sendiri memiliki 2 lantai. Yang pertama ruang tata usaha dan ruang dosen. Untuk lantai kedua yaitu ruang baca, ruang rapat, dan gudang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah analisis kebutuhan, di mana analisis kebutuhan dibagi menjadi 2, ada kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, kebutuhan fungsional, yaitu menghubungkan gedung DJ atau pusat server ke gedung DI dan gedung DH. Kemudian yang kedua, menyediakan konektivitas kabel ke perangkat stasioner seperti PC admin, PC lab, dan PC UTBK. Kemudian yang ketiga, sistem menerapkan pengelamatan IP berbasis
VLSN. Kemudian mendukung mode Wi-Fi untuk rapat biasa dan mode kabel untuk puluhan PC saat melaksanakan ujian UTBK. Kemudian mampu meneruskan paket data untuk aplikasi simulasi berbasis cloud. Selanjutnya untuk kebutuhan non-fungsional, yang pertama ada kinerja, di mana jaringan harus memiliki throughput tinggi. Kemudian yang kedua, ketersediaan, jaringan harus meminimalkan downtime. Yang ketiga, interoperabilitas, mampu mengintegrasikan perangkat dari berbagai vendor. Kemudian keamanan, di mana keamanan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama keamanan fisik, yaitu perangkat inti, yaitu core switch atau server harus ditempatkan di ruangan terkunci atau terbatas. Kemudian keamanan logikal, penerapan keamanan port pada switch untuk mencegah akses perangkat asing di area vital seperti ruang dosen. Kemudian yang terakhir, skalabilitas, di mana topologi jaringan dirancang agar mudah untuk dikembangkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, selamat pagi. Hari ini saya akan memaparkan rencana arsitektur jaringan baru untuk gedung teknik elektro. Nah, fokus utama redesign ini adalah menghilangkan single point of failure pada desain lama. Seluruh gedung bergantung pada satu switch pusat. Jika kabel utama putus, gedung DH dan DI lumpuh total. Solusi kami adalah mengubah arsitektur tersebut menjadi distributed routing dengan topologi mesh. Artinya, setiap gedung ini memiliki otak atau router sendiri dan semuanya saling terhubung membentuk jaringan pengaman. Nah, mari kita lihat arsitektur fisiknya. Kami menempatkan 3 router Cisco 2911 di titik strategis, yaitu gedung DJ yang sebagai core-nya menangani server, farm, dan administrasi, gedung DH sebagai distributor pertama yang menangani beban trafik mahasiswa yang padat, dan gedung DI sebagai distributor kedua yang menangani kestabilan koneksi laboratorium. Nah, ketiga router ini tidak dihubungkan dengan kabel LAN biasa, melainkan menggunakan kabel serial DCE atau DTE pada interface 1. Ini membentuk jalur backbone segitiga. Tujuan adalah memisahkan jalur dan antar gedung yang kritikal dengan jalur data lokasi LAN, sehingga trafik lebih stabil dan terisolasi. Untuk efisiensi, kami menerapkan VLSM dengan blok IP private 172.16.0.0. Pembagian subnet disesuaikan secara presisi dengan kepadatan user di setiap gedung. Nah, sorotan utama pada gedung DH ini memuat ruang kelas besar DH101 sampai 205. Karena densitas mahasiswa sangat tinggi, kami mengalokasikan prefix /24. Ini menyediakan 254 IP usable, menjamin tidak ada mahasiswa yang gagal koneksi karena kehabisan IP. Selanjutnya, gedung DI kami menggunakan prefix /25. Kapasitasnya itu berupa 126 host. Ini didedikasikan untuk PC lab, komputer, dan workshop agar koneksi praktikum tetap eksklusif. Setelah itu ada gedung DJ yang menggunakan prefix /26 untuk staf dan dosen. Bagaimana ini menjadi koneksi anti mati? Kami mengimplementasikan protokol routing dinamis OSPF pada area 0. Karena topologi kami berbentuk mesh, OSPF memungkinkan router melakukan failover otomatis. Skenario-nya itu berupa jika kabel backbone antar gedung DJ dan DH terputus, misal karena galian, router DJ akan otomatis mendeteksi kegagalan tersebut, dan hitungan detik OSPF akan membelokkan data memutar melalui gedung DI untuk tetap sampai ke DH. Hasilnya, koneksi internet dan akses server bagi mahasiswa di gedung DH tetap hidup meskipun jalur utamanya putus. Sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang spesifikasi harga atau barang-barang yang digunakan di dalam gedung teknik elektro. Yang pertama itu ada router utama, dan yang kedua itu ada core switch manageable, yang ketiga switch access, yaitu digunakan per lantai, yang keempat access point indoor, kelima access point outdoor, dan yang keenam fiber optic backbone antar gedung, dan yang terakhir itu ada kabel UTP Cat. Berikut adalah tabel spesifikasi harga yang sudah dirangkum oleh kelompok kami. Yang pertama itu ada router utama dengan harga satuan diperkirakan 4 juta dengan volume yang digunakan 1 dan dengan jumlah total yaitu 4 juta. Yang kedua core switch manageable 48 port itu dengan harga satuan 10 juta dengan volume 1 dan jumlah total itu ada 10 juta. Yang ketiga ada switch access 24 port dengan harga satuan 2.500.000 dengan volume penggunaan 7. Jadi jumlah yang ditotalkan ada 17.500.000. Yang keempat ada access point indoor dengan harga satuan 1.700.000. Volume penggunaan 18, jadi dengan jumlah 30.600.000. Yang kelima ada access point outdoor dengan harga satuan 3 juta. Volume penggunaan ada 2 dengan total 6 juta. Dan yang keenam ada fiber optic backbone ditambah dengan instalasi, itu harga satuannya 3 juta dengan volume 2. Jadi dengan 2 itu ditotali dengan 6 juta. Yang ketujuh ada kabel UTP Cat 6 dengan roll 305 meter dengan harga satuan 1.800.000. Volume penggunaan ada 5 dengan jumlah 9 juta. Yang kedelapan ada patch panel 24 port dengan harga satuan 450.000 dengan volume penggunaan 4 dengan total 1.800.000. Yang kesembilan ada Keystone Jack dengan harga satuan 10.000 dengan volume penggunaan ada 50, jadi jumlahnya itu ada 500.000. Dan yang ke-10 ada konektor RJ45 dengan pack 100 pieces, harga satuan 100.000 dengan volume penggunaan ada 2, jadi totalnya itu ada 200.000. Yang ke-11 ada trunking kabel dengan harga satuan 30.000 dengan volume 80 penggunaan, jadi dengan total 2.400.000. Yang terakhir ada rak server atau rak jaringan dengan harga satuan 2.500.000 dengan volume penggunaan 1, di jumlah yang digunakan 2.500.000. Dengan kedua belas barang tersebut, estimasi total harga spesifikasi harga yaitu 91.500.000. Baik, sekian penjelasan spesifikasi harga, saya kembalikan ke moderator. Baik, itu dia dari hasil yang dapat kami sampaikan. Nah, adapun kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu rancangan jaringan komputer untuk gedung teknik elektro Universitas Udayana dirancang melalui tahap survei lapangan, analisis kebutuhan hingga pemilihan perangkat yang sesuai. Berdasarkan permasalahan seperti ketidakstabilan koneksi, namun meningkatnya kebutuhan pembelajaran berbasis digital, perancangan ulang jaringan dapat meningkatkan layanan pendidikan. Melalui analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional, rancangan arsitektur jaringan yang diusulkan memungkinkan konektivitas yang lebih terstruktur dan juga stabil. Dengan demikian, rancangan yang kami sajikan tadi dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kebutuhan jaringan, rancangan arsitektur jaringan, hingga pada perangkat yang digunakan, sehingga relevan untuk meningkatkan kualitas jaringan di gedung DJ, DH, dan juga DI di gedung teknik elektro. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan dan sebagai penutup kami ucapkan terima kasih.